Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd la hawla wa la quwata illa billah. Para bapak-bapak, para ibu-ibu yang sangat kami muliakan, utamanya Bapak Sekda, Bapak Adikarya, semua saja yang berkenan hadir di majelis malam hari ini. Moga-moga selain ini merupakan satu hal yang benar-benar diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Moga-moga sebagaimana disampaikan oleh MC benar-benar mampu membangun ketakwaan kita dan juga memperkuat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya saya juga matur bahwa sowan saya ke tempat ini memang benar-benar dibajak, karena saya tidak punya jadwal ke sini sebetulnya. Saya ini hanya meminta waktu untuk menghadap Ibu Gubernur. Entah kenapa biasanya saya mudah untuk dikasih waktu, tapi ini dikasih hari yang agak jauh. Karena saya seingat saya itu sudah minta waktu mulai Jumat, tapi nggak tahu kenapa kemudian kok digeser sampai ke hari ini. Baru tadi siang ketika saya, pagi tadi ketika saya masih di Jakarta, tahu-tahu flyer itu keluar. Saya mikir, memang Saudara Helmi memang agak kadang-kadang agak kurang ajar juga, cuman ya dia sama saya sayang, sama saya gati, ya jadi saya juga ya sudahlah. Yang penting sekali lagi moga-moga apapun yang kita lakukan di bulan-bulan istimewa ini, moga-moga benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini memang bulan yang istimewa. Tapi sebelum itu saya hanya akan matur bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, bahwa kalau kita ngomongkan keimanan, maka iman kita belum dianggap cukup sempurna, belum paten, katakan begitu, iman kita, sampai kita ini memiliki satu upaya, satu keinginan, satu harapan, satu cita-cita, semua hal-hal yang mampu membahagiakan kita, menyenangkan situasi kita, itu juga akan dirasakan oleh orang lain yang ada di sekitar kita. Artinya apa? Bahwa kata para ulama, hadis la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, itu merupakan kaidatun min qawaidil Islam, merupakan satu pondasi, satu dasar dari sekian banyak pondasi yang harus dijaga kokoh, diperjuangkan dalam Islam. Al-Musa biha fi qawlihi ta'ala wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan hadis ini merupakan satu penjelasan dari dawuh Allah Subhanahu wa Ta'ala wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Yang inti daripada ayat itu adalah al-murad talabul muwasah, yang paling diinginkan oleh Allah terhadap kita semua sebagai hamba adalah tolabul muasah. Bagaimana Allah meminta kita untuk membangun kepekaan, kepedulian, kasih sayang di antara kita. Fa inna biha tahsulu al-mawaddatu wal mahabbah. Karena dengan kepedulian, kepekaan, maka kasih sayang, rasa cinta di antara kita itu akan terbangun dengan baik. Makanya saya sangat
bersyukur, sangat bangga. Jawa Timur punya adat, sebagaimana tadi sebelum acara dimulai, di mana Ibu Gubernur meminta panjenengan-panjenengan yang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberi rezeki lebih untuk kemudian berbagi, mengulurkan tangan, mengeluarkan sedikit bantuan untuk adik-adik yang kebetulan tidak lengkap secara situasi dalam proses pertumbuhannya, yakni adik-adik yatim tadi itu. Itu merupakan satu adat yang moga-moga benar-benar membawa berkah bagi Jawa Timur, bagi Indonesia pada umumnya. Karena memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengancam kita dengan dawuh yang cukup tegas, lan tadkhulu al jannah hatta tu'minu. Kamu itu tidak akan pernah mungkin selamat di hadapan Allah sampai kamu itu benar-benar memiliki keimanan yang kokoh. Walan tu'minu hatta tahabbu. Dan kamu tidak akan pernah sempurna imannya sampai kamu itu memiliki kasih sayang di antara sesama. Rawuh napa Ibu? Nggih. Oh nggih, kula niku sejatosipun leres sinten namine Pak Adi itu. Sebetulnya saya itu sama istri saya. Sugeng rawuh buku. Alhamdulillah. Ibu pinarak mriku Bu. Nggih. Nuwun sewu Bu sekedap Bu. Wong kula niku namung badhe sowan jenengan lho Bu. Nggih. Dalem menika namung badhe sowan panjenengan malah kalih Pak kanca-kanca disiksa kan. Jan nyiksa saestu niki. Jas-jos piye awakmu? Awakmu gak tanggung jawab tapi jas-jos tok ae. Ada ya. Alhamdulillah. Dalam terusakan jadi lan tadkhulu al jannah hatta tu'minu wa lan tu'minu hatta tahabbu. Rasulullah mengingatkan kita sebelum keimanan kita ini benar-benar kokoh kuat dan kemudian kita diberi istiqomah untuk membawanya sampai kita mati, kita tidak akan pernah punya kesempatan untuk kemudian selamat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ternyata walan tu'minu hatta tahabu, dan kamu tidak akan pernah istimewa keimanannya sampai kemudian kamu benar-benar memiliki satu kepekaan, satu kepedulian, kasih sayang terhadap sesama. Niki wae tasik bahas adat yang dimulai ketika Bu Khofifah memimpin Jawa Timur ini, yakni semua acara diawali dengan santunan terhadap adik-adik yatim itu. Ini merupakan satu jariah dari beliau. Begini Pak, bukan faktor apa-apa nggih. Jadi saya hanya akan ngomong ngaji saja, bukan kok saya itu pengen memuji Bu Gubernur, tidak. Saya pikir Bu Gubernur juga enggak butuh pujian saya atau enggak. Ini hanya sekedar doa, saya hanya sekedar mendoakan saja. Bagi kami santri NO yang biasa yasinan itu melewati ayat inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu besok akan kembali menghidupkan kita, kemudian menunjukkan semua yang pernah kita lakukan selama di dunia ini. Dan ternyata tidak hanya itu, bukan hanya maqaddamu itu adalah mafa'alu fi hayati, bukan, tapi wa atharahum. Athar itu adalah ma'ustunna ba'dahum, semua hal yang dilakukan oleh generasi berikutnya karena terinspirasi atau tatanan yang kita bangun, itu namanya asar. Ma'ustunna ba'da itu imma hasanah wa imma sayyi'ah. Imma hasanah contohnya ya kayak tadi itu, kayak panjenengan mohon maaf sebagai para pemimpin
Mengambil satu kebajikan, mengambil satu kebijakan yang kemudian bermanfaat bagi masyarakat secara luas. Kapanpun panjenengan menyelesaikan masa bakti panjenengan, kapanpun panjenengan menyelesaikan masa khidmah panjenengan, maka pahala kebijakan itu akan terus mengalir. Bahkan sampai panjenengan mohon maaf dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya asar. Tapi dibalik ya sama. Kok kebijakan Anda ternyata super ngawur? Kapanpun Anda pensiun kebijakan itu terus berjalan, itu namanya taksisi zulmi. Kalau dalam bahasa kitab namanya taksisi zulmi. Ada sebuah kebijakan yang ternyata menyengsarakan. Dan itu dampaknya juga akan terus mengalir ke panjenengan kapanpun dan dimanapun panjenengan berada. Makanya moga-moga kayak tadi itu benar-benar merupakan jariah Pemprov Jawa Timur, khususnya Ibu Gubernur. Beberapa orang itu kadang-kadang kalau ada orang memuji pejabat itu dianggap bagaimana begitu Pak? Ya, padahal bagi kami santri, muji pejabat itu normal-normal saja dan itu memang penting. Karena begini, As-Sayyid Abdullah Ba'alawi Al-Haddad itu mengatakan bahwa idza kana al-wali muslihan hasan riayah jamil as-sirah fakana ala ra'iyah ayyad'u lahu wathana alaihi bil khair. Kata beliau, ketika seorang pemimpin itu baik, ketika seorang pemimpin melakukan hal yang benar dalam kepemimpinannya, ketika ada kepedulian terhadap rakyatnya yang nyata, kemudian pemimpin itu selalu berusaha menjaga perilakunya dengan baik, maka kewajiban kami sebagai rakyat ini adalah terus mendoakan dan juga sesekali memuji dan mengapresiasi apa yang para pejabat itu lakukan. Tapi kalau wa idza ganal wali mufsidan mukhlito, kalau ternyata kebetulan naudzubillah misalnya kita ini mendapatkan pejabat yang enggak benar misalnya, maka tetap fagana alaihim ayyad'u lahu bis-salahi wat taufiqi wal istiqamah. Maka ketika kebetulan pejabat kita itu misalnya nggak benar, maka kita sebagai rakyat tetap harus mendoakan baik. Selalu mendoakan supaya para pejabat ini mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana para pejabat ini mendapatkan istiqamah. Wa alla yashtaghilu alsinatahum bidzammihi. Wa alla yad'u alaihim. Dan juga kita ini sebagai santri sudah tahu bahwa mencemooh, mengolok-olok para pejabat itu tidak boleh. Apalagi mendoakan buruk terhadap para pemimpin itu juga sangat dilarang. Fa inna dzalika yazidu fi fasadihi wa wijaji. Karena apapun doa-doa buruk untuk para pejabat, cemoohan-cemoohan itu kata Sayyid Abdullah Ba'alawi Al-Haddad hanya akan menambah ketidaklurusan para pejabat itu sendiri. Wa ya'udu wa balu dzalika alaihim, dan kemudian masalah atau dampaknya hanya dirasakan oleh rakyat-rakyat yang ada di bawah. Itulah kenapa kemudian jarang kita lihat ada santri demo. Jarang Pak. Mungkin kalau santri benar malah kayak nggak pernah demo itu. Nggak pernah demo. Iya Pak. Sama nggak pernah ngatasi santri kan? Hampir nggak pernah ngatasi santri sampean. Nah, iya. Karena memang santri itu begitu polanya. Sudah saya teruskan. Jenengan tadi dibilangin sama Pak Sekda bahwa nanti akan dijelaskan Isra Mi'raj, bagaimana perjalanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sowan kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana sholat ini kemudian difardukan kepada kita, diturunkan untuk menjadi kewajiban kita semua. Sebetulnya itu semua orang sudah tahu, tapi orang kadang lupa bahwa dalam proses perjalanan itu diantaranya Rasulullah itu mampir ke neraka loh. Rasulullah itu ngecek neraka. Ngapain kita hanya ngomongkan surga saja? Kok kita tidak pernah ngomongkan neraka? Neraka itu ada betul. Tapi mohon maaf ibu-ibu ya, jangan tersinggung panjenengan.
satu momentum Rasulullah itu khutbah. Ya ma'syaron nisa agsirna as-sadaqah. Wa agsirna al-istighfar. Ibu-ibu, ini saya hanya menceritakan dawuhnya Rasulullah ya. Saya hanya menceritakan saja, jenengan jangan tersinggung. Dan kalau misalnya jenengan marah, kenapa saya ngomong itu, tolong yang dimarahi panitianya, kenapa ngundang saya. Jadi satu momentum Rasulullah itu khutbah. Dalam khutbahnya beliau mengatakan, ibu-ibu, ya ma'syaron nisa, kamu tolong perbanyak sedekah. Kamu tolong perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau kasih alasan, fa inni ra'aitu aksara ahlin nas ra'aitu aksara ahlin nar niku kok an-nisa. Karena setelah saya cek di neraka, yang inden kamar di neraka yang paling banyak itu kok ibu-ibu. Mohon maaf ini. Jenengan jangan marah. Wong itu Rasulullah, jenengan jangan marah. Tapi kan sudah dikasih solusi. Supaya tidak mampir ke sana, tolong perbanyak sedekah. Jadi orang jangan bakhil-bakhil. Loh, ini masalahnya Mi'raj kan? Isra dan Mi'raj kan? Lah ngapain ngomongin yang jenengan sudah tahu? Saya kabarin saja, kalau ngomongkan Isra Mi'raj berarti tidak hanya ngomongkan sholat, tidak hanya ngomongkan surga, tapi juga di sana ada perjalanan ngecek lokasi neraka dan siapa yang akan menjadi penghuninya. Di antara yang paling banyak inden masuk ke sana, mohon maaf, dawuhnya Rasulullah, ibu-ibu. Faqamat imra'atun jazla. Kemudian karena Rasulullah mengatakan seperti itu, tahu-tahu ada seorang sahabat perempuan yang sangat pintar, sangat berani berdiri. Langsung protes. Apa masalahnya? Kesalahannya apa? Wong saya ini juga iman dengan Allah Subhanahu wa taala, iman dengan panjenengan sebagai utusannya. Saya ini all out berada di samping panjenengan. Kenapa kami harus mampir ke sana? Ternyata tuksirna al-la'na wa takfurna al-ashir. Karena mohon maaf, ternyata yang inden di neraka adalah ibu-ibu yang suka enggak. Sudah ganti saja pembahasannya. Sudah gini, ganti saja. Tidak aman ini. Saya sudah mulai nggak aman. Ya. Sudah gimana? Diganti apa enggak, Pak? Terus itu, Pak. Gini, makanya Bu, habibaka hauna ma'asa ayyakuna baghidaka yawmamma. Abghid baghidaka hauna ma'asa ayyakuna habibaka yawmamma. Kita ini kalau lagi marah, tolong yang sedang-sedang saja dan terukur. Jenengan itu kata Rasulullah kelemahannya, kalau nggak suka sama orang itu sampai dipendam lama dan sangat sulit untuk kemudian memaafkan. Dan kadang-kadang itu ternyata karena hal-hal yang super sepele. Nggak usah dibetulkan, Pak. Karena itu pasti betul, wong itu dawuhnya Rasulullah, nggak mungkin salah. Kamu nggak usah, wah, apa perlu saya tunjukkan kenapa laki-laki masuk neraka? Sudahlah Pak, ini mumpung saya pas lagi ingat ibu-ibu itu. Yang pertama, jenengan itu kalau benci sama orang, itu panjenengan pendam menaun. Sangat sulit untuk kemudian melupakan, apalagi hanya sekedar memaafkan. Makanya tadi saya matur habibaka haunamma. Kalau lagi suka, tolong yang sedang-sedang saja. Karena kalau jenengan suka terlalu dalam, biasanya orang yang panjenengan suka itu punya potensi menyakiti sangat dalam. Tapi kalau lagi benci, tolong yang sedang-sedang saja. Siapa tahu orang yang paling panjenengan benci hari ini, di kemudian hari akan datang untuk mengulurkan tangannya dalam rangka menolong kita semua. Itu ojo betal betul sekarang urusan ini betal betul
Gak ono betul-betulnya gak ono urusannya. Yang kedua yang membuat ibu-ibu, tapi itu ibu-ibu Arab ya. Ibu-ibu yang ada di Arab ya, bukan ibu-ibu di Jawa Timur, bukan. Ini penting ini, saya catat ini penting ini. Bukan ibu-ibu yang ada di Jawa Timur. Rasulullah itu yang didhawuhi ketika itu memang ibu-ibu yang ada di sana, di Madinah tepatnya. Bukan di sini, kalau di sini kayaknya ndak ada. Jadi Pak, ibu-ibu di sana itu banyak masuk neraka karena tidak pernah ingat sama kebaikan dan jasa suaminya. Di sana Pak. Kalau di sini ndak ada, nggih. Kalau di sini ndak ada ya Bu ya. Nggak ada. Bahkan kata Rasulullah, aku mulai gatel rambutku, mulai gak aman, mulai bahaya. Kata Rasulullah, ini Rasulullah yang ngomong ya, bukan saya, dan ini hadis sahih ya. Kalau di sana itu perempuan itu memang sulit betul Pak. Di sana itu idza ahsanta ila ihdahunna ad-dahra kullah, ketika kamu itu berbuat baik setahun penuh misalnya, kok kemudian di penghujung tahun kamu melakukan kesalahan kecil saja, maka dia dengan tegas akan mengatakan ma ra'aitu minka khairan qattu. Pak, Mas, saya tidak melihat kamu ini baik sama sekali. Kamu saya lihat kok tetap seperti ini aja, tidak ada baik-baiknya. Padahal itu setelah setahun penuh dia sudah berbuat baik. Hanya sekali salah langsung dianggap semuanya buruk. Itu kalau di sana Bu. Kalau di sini tidak ada. Gak ada. Ibu nggih? Gak ada. Top. Wes aku mulai wedi aku. Ganti aja Pak. Sudahlah ya. Yang penting ini bulan istimewa Pak. Ini kata Al Imam Abu Bakar Al Warraq. Nah, ini lebih aman ini lebih aman ini Pak. Saya lebih tatak ini. Karena Ibu Khofifah keburu datang. Harusnya Ibu Khofifah tadi belum datang, saya lebih tatak ya. Ibu Khofifah agak tergesa-gesa datangnya. Kata Al Imam Abu Bakar Al Warraq. Abu Bakar Al Warraq mungkin panjenengan tidak begitu populer, tapi kalau Imam Ghazali pernah dengar. Abu Bakar Al Warraq itu gurunya. Biasa, guru itu enggak sepopuler biasa itu biasa. Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti itu sangat mendunia, karangannya sangat mendunia, tapi punya guru banyak. Itu yang kadang-kadang mungkin kalau kita sebut jenengan nggak kenal itu. Kata Al-Imam Abu Bakar Al-Warraq, bulan Rajab ini lebih aman ini Pak temanya ini, mumpung ingat ini bulan yang istimewa. Rajab itu syahruz zar'i, syahrun lizar'i, wa sya'ban syahrun lisaqyi, wa ramadan syahrun lil hasad. Ini penting ini kita tidak usah ngaji panjang-panjang, sebentar saja. Tolong, kan ini sudah tinggal 2 atau 3 hari lagi Rajab ini sudah selesai. Rajab ini kan sudah selesai, kita langsung masuk Sya'ban kan. Kata Al-Imam Abu Bakar Al-Warraq, harusnya kebaikan-kebaikan itu kita mulai dari bulan Rajab. Kemudian kita tingkatkan di bulan Sya'ban dan menjadi satu kebiasaan ketika masuk bulan Ramadan. Mulai Rajab kita sudah mulai melatih diri untuk melakukan hal-hal baik, apapun itu bentuknya. Entah itu darusan, entah itu latihan puasa, entah itu sholat malam, apapun, entah itu sedekah, entah itu berbagi, kita mulai di bulan Rajab. Nanti mulai kita tingkatkan di bulan Sya'ban, di bulan Ramadan, kita tidak merasa berat untuk meneruskan itu semua karena sudah mulai terlatih. Makanya disebut Ramadan itu waktunya panen. Karena kita sudah mulai keluar ikhlasnya, karena sudah menjadi sebuah kebiasaan. Jenengan itu kalau tidak pernah jamaah, sekali jamaah kemudian di depan, maka masih banyak unsur-unsur kayak, kok teman-teman saya nggak lihat ya, saya pas di depan begini. Jenengan nggak pernah sedekah, sekali sedekah, jenengan mesti akan mengupayakan, tolong di foto dong, atau tolong di upload dong, misalnya begitu. Tapi kalau sedekah ini sudah menjadi rutinitas, maka jenengan sudah mulai tidak tertarik akan penilaian siapapun.
Banyak ulama yang kemudian meminta kita melakukan puasa-puasa di bulan Rajab. Sebetulnya ulama kita misalnya kayak Imam Nawawi, kayak Ibnu Hajar itu tidak pernah mengatakan, beliau pernah mengatakan tidak ada sebetulnya hadis yang sahih atau bahkan hanya sekedar hasan untuk menentukan puasa Rajab, itu tidak ada. Tapi yang paling paten adalah kullu amalin shalihin fil ashhur al-hurum itu memang memiliki satu lahu sawabun azim. Semua kebaikan yang dilakukan di bulan-bulan mulia itu memang pahalanya berlipat ganda. Dan itu tidak hanya puasa, apapun itu bentuknya. Maka beliau kemudian menganjurkan kita semua untuk mengupayakan diri supaya kita melakukan hal-hal baik itu di bulan-bulan istimewa supaya kita mendapatkan keberkahannya. Bahasanya begini, jadi bahkan beliau itu enak. Misalnya kamu dengar ada fadhailul a'mal puasa Rajab seumur, artinya misalnya usia panjenengan hari ini 40, 50 tahun, 60 tahun, minimal jenengan itu seumur hidup pernahlah puasa bulan Rajab walaupun sekali. Supaya jenengan masuk rombongan orang-orang yang mengambil keistimewaannya bulan itu. Bulan-bulan istimewa itu banyak. Wong kadang-kadang kita ini sembrono. Ulama kita itu sepakat bahwa malam-malam istimewa itu ada 5, kata Imam Syafi'i. Ada 5. Contoh misalnya malam Jumat, malam Lebaran. Entah itu Lebaran Adha ataupun Lebaran Fitri. Kemudian awal min Rajab, malam pertama bulan Rajab, sudah kelewat itu tahun depan. Moga-moga semuanya panjang umur, bisa ketemu tahun depan. Oke. Yang kelima malam istimewa adalah Lailatul Nisfi min Sya'ban. Tanggal 15 bulan Sya'ban, malam tanggal 15 bulan Sya'ban. Kadang-kadang kita ini sangat serius untuk ngejar nisfu Sya'ban. Kita sangat serius misalnya ngejar Lailatul Qadar yang nggak jelas itu, kapan-kapannya nggak jelas. Barang-barang yang sudah jelas, contoh malam Jumat. Betapa banyaknya dari kita yang kemudian tidak memanfaatkan momentum itu. Malam Jumat itu istimewa betul. Doa di sana sangat-sangat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita kemana malam Jumat? Malam Lebaran. Malam Lebaran itu adalah malam di mana Allah membuka pintu rahmat dan ampunannya seluas-luasnya. Tapi kita di mana? Menyiapkan besok pakai kostum apa? Besok masak apa? Besok rotinya apa? Besok fotonya di mana? Atau bahkan sekarang yang moto siapa? Loh, artinya apa? Sebetulnya kita sendiri itu memang penting untuk kemudian memiliki satu muhasabah, introspeksi, bahwa banyak hal-hal istimewa yang ada di depan kita tahu-tahu lewat begitu saja. Mohon maaf Bapak, tanpa mengurangi rasa hormat saya, kalau Ibu Gubernur tidak membiasakan untuk kemudian kita berbagi dengan adik-adik yatim itu, jangan sampai kemudian kita tidak memiliki satu kepekaan akan itu semua. Jangan sampai kemudian kita mohon maaf kita ini kenyang, kemudian orang yang ada di sekitar kita kelaparan. Betul Pak itu Pak. Ahibba linnas ma tuhibbu li nafsik takun mu'minah. Wa ahsin mujawarata man jawarak takun muslimah. Kalau kamu pengen disebut orang mukmin, apapun yang membuat kamu bahagia, orang lain harus ikut merasakan. Apapun makanan yang kamu suka, orang lain juga harus ikut merasakan. Sekolah manapun yang pengen panjenengan semua kirimkan anak-anak panjenengan ke sana, maka jenengan juga harus punya harapan anak-anak orang lain juga harus sekolah di tempat yang itu. Loh, mohon maaf ini, memang begitu Pak. Apalagi panjenengan-panjenengan ini, mohon maaf pejabat. Semua sekolah-sekolah terbaik itu panjenengan harus ada dalam pikiran panjenengan, cita-cita panjenengan, anak-anak di ujung Jawa Timur sana juga mendapatkan pendidikan yang sama dengan apa yang didapatkan oleh anak saya. Itu baru panjenengan layak disebut mukmin. Kalau
pengen disebut muslim, maka pastikan tidak ada orang yang ada di sekitar panjenengan tidak nyaman, tidak aman, tidak nyaman dan tidak aman akan kehadiran panjenengan. Maka terakhir, pokoknya yang paling penting kata Rasulullah, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falta'tihi mitatuhu wa huwa ya'ti ilan nas ma yuhibbu ayyuta ilaih. Yang paling penting kalau sampean pengen selamat imannya, pastikan tidak ada perilaku panjenengan yang kemudian menyakiti orang lain. Kalau memang kita tidak mampu berbuat baik kepada orang lain, paling tidak pastikan panjenengan tidak menyakiti, tidak merugikan orang lain. Kalau saya biasanya saya tambahi, kita semua ini rencananya mati apa tidak? Enggak rencananya, sama punya rencana mati apa enggak? Mau direncanakan enggak direncanakan mati tetap. Permasalahannya innamal mar'u hadisun ba'dahu fakun hadisan hasanan liman wa'a. Kita semua ini hanya akan menjadi cerita generasi berikutnya. Tolong buat anak-anak kita, cucu-cucu kita, orang yang kenal dengan kita bangga pernah berhubungan dengan kita. Jangan sampai anak kita malu karena punya kita sebagai orang tua, cucu kita malu menyebut nama kakeknya, nama neneknya. Moga-moga kita semua selalu mendapatkan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Kita semua selalu disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya ikut mendoakan moga-moga pengabdian panjenengan moga-moga dimudahkan, dilancarkan, diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jawa Timur di bawah pimpinan Bu Khofifah Indra Parawansa dan teman-teman semua moga-moga merupakan baldatin thayyibatin barabun ghafur. Moga-moga merupakan satu wilayah yang benar-benar dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya pikir hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf, akhiran wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.